Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe para umat lingkungan Santo Rupinus. Berjumpa lagi pada ibadat rutin kita di lingkungan Santo Rupinus. Hari ini di rumah Bu Maria Leha atau di rumah Bang Alek. Tahun ini saja yang tidak ada bahan APP ya. Seharusnya setiap minggu itu ada pertemuan untuk pendalaman bahan APP, aksi puasa pembangunan. Nah, saya tidak tahu apakah memang tidak ada, karena seharusnya itu sudah ada ya. Nah, kalau memang bahannya ada itu, mau tidak mau nanti bahan APP itu kita double kan. Misalnya pertemuan 1, pertemuan 2, karena 2 minggu lagi kita sudah masuk ke Paskah ya. Nah, jadi nanti kalau memang bahan APP-nya ada, segera didistribusikan, karena bahan APP itu adalah semacam evaluasi atau bahan untuk kita bertobat, menyadari bahwa aksi puasa pembangunan sekarang itu kan tidak salah ekonomi ekologis ya. Nah, itu bahannya. Mungkin nanti bisa ditanyakan di mana bahannya itu, supaya kita juga nanti bisa mendalami bahan itu untuk 4 kali pertemuan, tetapi nanti dipepet saja. Baik, mungkin ada pengantar dari Bang Alek? Tidak ada ya? Lagu pembukaan? Lagu pembukaan nomor 10. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah memohon berkat, agar jiwa pantas bertemu pandang, oleh domba yang hilang di jenjang maaf, berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berias nubari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan bersabda, kalian yang haus datanglah ke sumber air, dan kalian yang tak mampu membayar, marilah datanglah dan minumlah dengan gembira. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa Prapaskah kita sudah masuk ke pekan yang keempat. Dalam artian kalau kita hitung, masa Prapaskah itu terdiri atas 7 pekan. Dan pekan keempat itu adalah pekan sukacita, di mana biasanya imam menggunakan ya kasula dan stola berwarna pink. Sama seperti kalau kita di masa Advent itu ada lilin pink dan kasula dan stola yang dinyalakan pada ya lilin yang ketiga. Sedangkan pada masa Prapaskah itu adalah pada pekan yang keempat. Karena pekan kelima, pekan keenam itu sudah dekat. Artinya masa Paskah itu pada pekan ke-7. Nah, biasanya kalau kita jalan salib, itu jalan salibnya pekan keempat, pasti minggu Prapaskahnya itu adalah pekan keempat. Nah, nanti kalau jalan salibnya pekan kelima atau Jumat kelima, berarti ya biasanya di situ kita sudah siap-siap, penerimaan sakramen tobat itu sudah dekat, dan biasanya jadwal-jadwal sudah disetting oleh DPP atau oleh pastor paroki
untuk kita bersiap-siap menerima sakramen pertobatan. Nah, mengapa penting menerima sakramen pertobatan pada masa Prapaskah? Itu sesuai dengan ketetapan gereja, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, pada masa Prapaskah ini penting, karena pada ajaran gereja yang kelima, sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Untuk rekonsiliasi menyambut tubuh Tuhan itu, maka kita harus menerima sakramen tobat pada masa Prapaskah. Ya, padahal penerimaan sakramen tobat itu tidak hanya pada masa Prapaskah atau masa Advent. Pada masa biasa juga, ya, itu biasanya umat silakan datang menghadap pastor, ya, untuk menerima sakramen tobat jika melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang dosa. Tetapi di kita ini mungkin perlu dihimbau berulang-ulang kali, karena dua sakramen itu bisa diterima berkali-kali, baik sakramen Ekaristi setiap minggu dan sakramen pertobatan jika melakukan tindakan-tindakan yang memang mencemarkan bait suci Allah, yaitu tubuh kita. Karena tubuh kita itu sudah ditebus, diselamatkan, dan dihapus dosanya oleh Yesus Kristus. Jadi bukan hanya ditebus, tetapi diselamatkan dan diampuni dosanya oleh Yesus Kristus, dihapus. Untuk itu pada pekan keempat itu biasanya kita mempersiapkan diri, merefleksikan sudah sejauh mana kita setia dan loyal terhadap Yesus Kristus. Dan itu adalah sesuatu yang mesti kita refleksikan dan renungkan. Pada bacaan Injil yang kita akan dalami, kita akan mendengarkan bagaimana, ya, bacaan Injil hari ini, bagaimana kita bisa melihat, ya, peran Yesus Kristus dan peran orang-orang Yahudi, di mana banyak orang yang mau sembuh, tetapi apakah mereka sembuh secara rohani? Nah, sembuh secara rohani itu kalau kita mau menerima sakramen pertobatan. Jadi satu-satunya obat itu hanya sakramen pertobatan. Tidak ada sakramen apapun, ya. Artinya maksudnya tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyembuhkan itu selain sakramen tobat. Kalau misalnya orang berzina kemudian dia membunuh, dia tidak boleh menyambut tubuh Kristus, sakramen Ekaristi, bagi orang yang sudah dibaptis Katolik. Maka dia harus menerima sakramen pertobatan, tanda rekonsiliasi. Kalau dia misalnya meninggalkan gereja karena dia misalnya kawin atau pindah iman lalu tiba-tiba sadar, dia tidak boleh menyelonong demikian. Dia harus menerima sakramen pertobatan sebagai tanda dia sudah kembali kepada Allah waktu hal yang sesat. Beda kalau orang yang belum dibaptis, dia sakramen baptis itulah dia komplit. Di situ ada sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen komuni. Lalu kalau dia sudah kawin adat, lalu suami istri dibaptis, sakramen perkawinannya include di situ. Jadi ada, ya, 4 sakramen sekaligus. Makanya di gereja Katolik tuh kalau orang misalnya baru masuk, seperti kakek nenek saya baru masuk Katolik, dia langsung include di situ. Makanya kalau dicari kapan dia menerima sakramen perkawinan, pada saat dia dibaptis itu, maka agak sulit orang di daerah kapan ya terima sakramen perkawinan, padahal terima sakramen perkawinannya waktu dia suami istri dibaptis. Nah, itu dia. Nah, sakramen pertobatan pertama pun pada saat baptis itu. Jadi 4 sakramen sekaligus diterima ketika kita dibaptis kalau kita suami istri masuk Katolik. Nah, itu. Nah, kalau suaminya saja atau istrinya yang masuk Katolik dibaptis, nah ini agak sedikit, ya, membimbangkan, bukan membimbangkan. Ada pertanyaan dari umat kita karena istrinya yang masuk Katolik, bagaimana? Dia itu, ya, ketika dia dibaptis, dia boleh menyambut. Tetapi ketika dia sudah berhubungan suami istri dengan suaminya, dia tidak boleh menerima komuni lagi. Karena apa? Dia sudah melakukan perzinahan. Walaupun itu dengan suaminya, karena suaminya belum Katolik. Nah, itu. Makanya dia bukan dilarang, tetapi dia tidak layak. Dia misalnya udah dibaptis nih, lalu dia waktu baptis dia terima komuni. Lalu habis itu dia pulang. Lalu kan tidak mungkin melarang orang berhubungan badan, karena itu suaminya. Suaminya belum Katolik kan? Nah, makanya harus disegerakan untuk melakukan yang namanya konvalidasi. Si suami tidak perlu dipaksa untuk menjadi Katolik,
tetapi si suami dianjurkan untuk mengurus bersama istrinya yang sudah Katolik itu. Jadi kita sebagai umat harus menjelaskan, tidak bisa main nyelonong begitu. Nah itu bedanya. Nah itu harus dipahamkan itu. Nah ini juga sebagai katekese atau pewartaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Umat lingkungan Santo Rupinus Engkau hadirkan di rumah Ibu Maria Leha ini. Semoga ibadat kami pada hari ini memurnikan kami untuk kembali kepadamu, kembali bertobat kepadamu dan setia kepadamu pada masa Prapaskah ini. Sadarkanlah diri kami agar kami selalu mencintai Dikau dan sesama. Berkatilah kami agar kami mampu menjadi terang dan garam. Dan berkatilah kami agar kami selalu mau mengampuni, mau mengasihi, karena dengan rahmat mengampuni dan mengasihi, kami diampuni dan dikasihi oleh Dikau. Semua doa ini kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan, sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan hari ini kita diingatkan kembali atas makna baptisan kita. Jadi forma Yesus membaptis itu ya terserah Yesus, firman dan sabdanya. Jadi orang yang sudah 38 tahun ini sakit, bayangkan 38 tahun sakit, ini tidak bisa berebut untuk masuk di kolam Betesda. Jadi kolam Betesda itu kalau dia bergerak-gerak airnya pada zaman Yesus, kolam itu adalah suatu mujizat yang berasal dari Allah. Lalu kolam itu bergerak-gerak dan orang yang masuk di kolam Betesda itu bisa sembuh. Tetapi karena orang itu hanya bisa tidur dan terbaring di dekat kolam itu, ya mau tidak mau dia harus berlomba ke situ. Nah sama seperti kita, seharusnya kita berlomba-lomba untuk
ya berjumpa dengan Yesus pada hari Minggu. Mengapa? Karena perlombaan itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Ya. Kita berlomba itu bukan kita rebutan. Berlomba itu kata Santo Paulus itu, ya, aku melatih tanganku untuk memukul, aku melatih kakiku untuk berlari, ya, bukan untuk mahkota yang panah, tetapi untuk mahkota yang mulia. Itulah kerajaan surga, Yesus Kristus. Nah, 38 tahun itu bukan sesuatu yang, ya, sebentar, ya, 38 tahun. 38 tahun itu sesuatu yang lama. Orang mungkin kalau di kampung sudah punya cucu 38 tahun, ya. Kalau dia kawinnya ya umur 19 tahun, ya kan? 19 tambah 19 ya 38 tahun kan. Jadi dia sudah punya cucu mungkin, ya. Kalau dia tidak sekolah kan. Anggaplah 18 kawinnya kan, 19 punya anak, lalu anaknya juga 19 punya anak kan. Jadi 38 tahun sakit, bayangkan. Nah, mujizat yang terjadi pada orang itu adalah keinginan dia mau dibaptis. Forma Yesus untuk membaptis itu luar biasa. Jadi satu-satunya, ya, kalau kita baca Injil itu dari Injil Matius, Markus, Lukas, Injil sinoptik itu kan Matius, Markus, Lukas, ya. Tetapi Injil Yohanes itu ditulis ketika Yohanes sudah usianya cukup tua, sekitar 90 tahun. Dan Yohanes itu memberikan penjelasan kepada umat Kristen purba tentang apa itu mujizat yang dilakukan Yesus. Karena angkatan yang seangkatan dengan waktu Yesus masih hidup itu sudah pada tiada. Apalagi murid Yesus. 12 murid Yesus itu, ya, Yohanes ini selamat. Jadi dia digoreng hidup-hidup. Digoreng hidup-hidup, tapi dia bisa tidak mati karena kehendak Tuhan. Tapi kalau murid-murid yang lain itu meninggal dengan cara yang bagi orang yang bukan beriman Kristiani atau beriman Katolik itu tragis. Tapi bagi pengikut Kristus itu adalah kemuliaan. Kalau kita tahu Petrus itu disalibnya terbalik, ya. Bahkan banyak orang mengartikan itu salib Petrus itu lalu salib Dajjal. Bukan. Salib Petrus, karena Petrus itu yang minta di salib terbalik. Lalu salib Andreas itu salibnya X. Jadi kakinya disilang. Nah, kalau abangnya Yohanes sendiri itu dipenggal, ya kan? Nah, kemudian kalau Thomas itu ditusuk pakai tombak. Nah, ada yang lebih tragis itu dikuliti. Kalau tidak salah itu, ya, Yakobus Alpius, ya. Jadi para murid itu meninggal itu dengan cara tragis. Semuanya itu mendapat penderitaan. Mengapa? Karena penderitaan itu berasal dari iblis, dunia, dan hawa nafsu manusia yang tidak mau, ya, bertobat. Nah, pada hari raya orang Yahudi Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi jelas setiap hari raya orang Yahudi itu Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi kalau kita tahu Galilea ke Yerusalem itu jauh. Sekarang Galilea itu kan daerahnya, ya, dia di atas. Jadi ada Israel Utara, lalu ada Israel Selatan. Nah, Yerusalem tempat Yesus lahir ini, ya. Jadi Yesus itu lahir di Yerusalem di kandang domba itu, ya. Itu waktu pada zaman cacah jiwa, ya kan. Jadi ketika Bunda Maria sudah genap untuk lahir, lalu mereka itu harus pergi ke Yerusalem karena Maria dan Yosef itu aslinya dari Nazaret. Nah, Nazaret sekarang itu suatu kota. Dia itu kota yang di tengah-tengahnya itu tandus. Jadi kota itu kurang dikenal. Sampai sekarang pun orang tahu Nazaret. Jadi Nazaret ini semacam kota pengungsian. Jadi kalau orang datang dari Mesir, karena waktu itu Yesus itu kan mau dibunuh oleh Herodes. Makanya Yusuf atau Yosef membawa, ya, sesuai perintah Allah itu melalui malaikat itu membawa, ya, Maria dan bayi Yesus itu ke Mesir. Nah, sampai di situ udah itu mau pulang lagi, tiba-tiba yang berkuasa itu anaknya yang lebih brutal, ya. Sehingga dia akhirnya, ya, lebih baik tinggal di Nazaret itu. Jadi kalau Nazaret itu, ya, seperti desa kecil, kemudian Nazaret itu, ya, lebih banyak orang-orang yang
Yahudi pengasingan ya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki yang namanya ya tempat tinggal yang layak lah. Nah, sedangkan Galilea itu adalah kotanya. Jadi kalau misalnya kita antara Gang Tebu ini, kotanya itu di ya ibaratnya di Perum. Jadi seperti itu. Kalau kita zaman dulu pergi misalnya ke Jalan Tebu ini, jalan kaki becek-becek bisa jadi 1 jam ya. Apalagi melingkar-lingkar yang daerah Yesus itu kan. Nah, lalu ya Yesus itu berangkat ke Yerusalem. Mengapa Yerusalem? Yerusalem itu sebagai suatu kota suci bagi umat Yahudi. Ya. Nah, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Jadi yang namanya Bethesda. Ya, bahasa Ibrani disebut Bethesda. Jadi kolam itu disebut Bethesda. Nah, ada rumah sakit di Serukam itu pakai rumah sakit namanya Bethesda, ya kan? Nah, kemudian serambinya ada 5. Jadi serambinya ada 5. Kita kalau serambi rumah Bang Alik ini kan kalau kita hitung ada 2, 1, 2 gitu. Jadi serambinya ada 5. Jadi ada pintu ada 5 di situ. Jadi serambi di situ. Nah, kita bisa bayangkan ya. Ini kalau kita lihat Discovery Channel atau kita masuk ke Netflix, ini sedang diteliti. Memang betul ada kolamnya itu, ditemukan kolamnya itu. Ya, ada penggalian arkeologi. Ya, saya beberapa bulan yang lalu menontonnya. Jadi ada penemuan arkeologi dan memang apa yang disebut itu betul kolamnya itu ada. Ya, kemudian ada serambi 5 di situ. Nah, kemudian ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan 38 tahun lamanya sakit. Kalau dia sakit 38 tahun, kalau dia mulai sakit 20 tahun, maksudnya usia 20 berarti sudah 58 tahun dia sakit. Nah, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Jadi sakit itu, kategori lama sebentar itu bukan karena keinginan dia, tetapi karena keinginan keadaan dia. Tetapi karena belas kasih Yesus, ya, dan mungkin doa-doa dari dia, keinginan dia, usaha yang keras untuk sembuh, belas kasih Allah itu turun. Jadi belas kasih Allah itu tidak seperti kita minta sesuatu, misalnya kita minta A dengan Tuhan hari ini A, langsung dikabulkan A, tidak. Ya. Jadi orang ini berdoa 38 tahun, berusaha 38 tahun, ya. Atau misalnya di daerah kita ini, misalnya di Gua Maria MRPD Anjungan itu, kesaksian dari kawan saya ketika dia minta anak laki-laki, satu ya, dengan perantaraan Bunda Maria kepada Tuhan Allah, memang diberikan satu, ya. Jadi dia lama tidak punya anak, lalu dia datang ke Gua Maria itu, ya. Makanya dia katakan ini anak dari hasil devosionalnya kepada Bunda Maria, anak dari Allah, ya kan? Makanya akhirnya dia kemudian bersaksi kepada seorang pastor. Lalu pastor itu katakan, ngapa enggak minta 2? Itulah katanya, cobalah minta 2. Ini terkadang manusia ini ketika sudah diberikan Allah, lalu ya itulah, karena niatnya memang minta 1, jadi hanya 2 aja anaknya. Atau misalnya kesaksian dari seorang yang menjadi imam Fransiskan. Jadi karena dia anak laki-laki satu-satunya, dia 3 adik-beradik. Lalu dia itu ya sebenarnya dikirim ke Jerman untuk sekolah musik. Lalu entah mengapa pada suatu saat dia mendengarkan lantunan orang misa setiap hari di gereja. Dia pun bingung, di mana gerejanya? Rupanya gerejanya itu di belakang sekolah musiknya itu. Akhirnya dia diam-diam dia pergi ke sana. Dimulai dilihat ya kan. Rupanya dia akhirnya ketemu dengan suatu imam, satu orang imam, tinggal satu imamnya, udah tua. Jadi sendiri lagi dia misanya. Akhirnya dia mulai ya masuk di situ dan kawannya juga lama-lama ikut. Bingung dia. Karena setiap kali istirahat atau pagi itu dia menghilang. Jadi beberapa kawannya ikut. Karena dia Katolik, akhirnya dia ikut misa di situ.
mulai dia membersihkan gerejanya. Gerejanya sudah mau ibaratnya ya udah penuh dengan semak-semak lah. Ya karena imam Fransiskannya sudah tua lagi. Nah lalu apa yang terjadi? Lama-lama dia akhirnya tertarik. Bayangkan dari satu kelas itu 40 orang, sampai dosen itu bingung, 40 orang pergi ke sana. Dosennya yang sebenarnya sudah tak beriman tuh, sebenarnya dia ateis, itu juga akhirnya cari tahu kemana anak-anak ini. Rupanya ke belakang sekolahnya itu. Akhirnya mulailah mereka itu merapikan gereja itu, membersihkan. Kalau gereja bagus, bayangkan kalau semak belukar udah tumbuh ya, atau misalnya tidak dipotong rumputnya, ya jadi sesuatu yang tidak bagus kan. Nah lalu akhirnya si anak itu, anak laki-laki itu punya niat jadi imam. Wah itu akhirnya ditentang oleh keluarganya, ditentang oleh bapak ibunya, karena dia datang di sana sekolah di Jerman untuk sekolah musik. Lalu apa yang terjadi ya? Ini singkat cerita. Jadi akhirnya ya, ini mujizat ya. Oke, ya, dengan sangat terpaksa bapak ibunya itu. Tetapi sebelum itu, ya, bapak ibunya itu berdoa di makam Santo Fransiskus. Nah, lalu tidak lama ibunya itu hamil, lalu kembar 3. Ya, jadi kembar 3. Kembar 3 dikasih tidak salah 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan untuk menggantikan anak laki-lakinya yang tertua itu. Itu mujizat. Jadi kalau kita berdevosional itu ya, mintalah sesuatu dengan jelas kepada Tuhan. Sama seperti orang di kolam Bethesda ini, mau sembuh 38 tahun. Ya. Tetapi ada syaratnya. Ya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bagaimana 38 tahun? Dia gensot saja. Kalau orang lumpuh kan berguling-guling ya dia. Berguling-guling di situ. Ya udah terlambat selesai. Habis itu dia berguling-guling lagi ke situ. Bayangkan 38 tahun tidak ada yang memperhatikan orang itu, ya dia hanya baring-baring di situ, ya. Mengharapkan belas kasih dari orang, tidak ada yang mau. Beda dengan waktu 4 orang itu menggotong kawannya yang sakit, itu membongkar atap rumah. Itu kan ada kejadian. Mereka naik di atas rumah, bongkar atap, turunkan orang sakit itu berempat. Ya. Jadi akhirnya sembuhlah kawannya itu. Kalau yang ini tidak ada yang nolongnya. Nah, tapi ada syaratnya. Kata Yesus kepadanya, ya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mudah saja Yesus membaptis dia. Ya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu aja syaratnya. Jadi sama seperti kalau kita mau ketemu Yesus, bangunlah, ya kan, bereskan tilam kita, lalu mandi, pergilah ke gereja. Disitulah kita ketemu Yesus, berjumpa dengan Yesus, ya. Jadi ini sama seperti kita, kalau kita mau sembuh, makanya kalau kita komuni itu kan, Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nah, sembuh yang terjadi ini, sebenarnya kalau Bapak Ibu mau minta sembuh dari jasmaninya sakit, sembuh. Cuman kita disembuhkan dari bilur-bilur dosa kita oleh ya tubuh Kristus. Maka kalau kita berdoa jiwa Kristus itu kan jelas. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajar terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji engkau untuk selama-lamanya. Amin. Banyak orang Katolik melupakan doa itu setelah menyambut. Padahal ya doa itu sebenarnya doa pokok yang harus didoakan. Ya. Makanya dalam Mada Bakti 155 156 itu kan jelas di situ. Nah, ini banyak yang ya sama seperti sekarang kita kembali mengingat doa malaikat ya. Jam 6 ya kan. Itu kan banyak orang Katolik itu, bahkan ada sudah cukup tua,
Ya. Penasehat perkumpulan kami itu, doa apa Pak ini katanya? Saya pun terkejut. Ini doa malaikat Pak, doa Angelus. Oh, akhirnya karena kita terbiasa doa Angelus, doa malaikat jam 6, akhirnya dia ngikut. Ya, ngikut Salam Marianya dulu begitu. Banyak di antara kita tuh melupakan itu, bukan melupakan, mungkin itulah ya, bentuk iblis atau setan itu menutup doa itu supaya doa itu tidak kita sampaikan. Misalnya pada masa Prapaskah itu ada doa 24 jam, doa jam sengsara Yesus ya. Saya sampai print out, saya banner kan di rumah saya waktu saya Bengkayang tuh, saya ingat. Itu ada doa itu setiap jam tuh, jam sengsara Yesus itu doa 24 jam. Itu memang sesuatu doa meditasi, kontemplasi ya. Banyak sekali doa-doa kekayaan doa Katolik itu tertutup dan menghilang karena kitanya tidak mau mendaraskan doa itu lagi ya. Jadi doa-doa itu ya diberikan gereja, kekayaan doa itulah kekayaan ya sebagai orang Katolik, kekayaan doa ya. Selain doa-doa pokok yang diberikan. Nah, makanya ya, apa yang terjadi dengan orang yang lumpuh 38 tahun ini ya? Dia menjadi sembuh ya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi forma Yesus membaptis gampang ya. Dia Allah. Ya kan? Kalau muridnya membaptis itu dalam, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atau Petrus ya, aku membangkitkan kamu dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Nah, itu forma Petrus. Ya. Tetapi kalau Yesus ya dia menggunakan kata-katanya saja, firman dan sabdanya. Jadi tidak perlu kita tanya, sakti ya Yesus? Ya memang bukan sakti, dialah sang pencipta. Bangunlah, angkatlah ya tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah ini celakanya ya. Jadi kalau hari Sabat itu, kalau hitungan orang Yahudi itu jam 3 sore Jumat itu ya, ketika mudah-mudahan semoga Bapak Ibu bisa ke Yerusalem ya. Jadi waktu Bapak dengan Mama saya pun belum juga ya, semoga bisa ke sana. Itu jam 3 sore ya, saya kesaksian Bapak saya itu, supir yang orang Yahudi itu langsung tinggalkan bisnya. Tidak ada urusan, langsung diganti dengan supir yang beragama Islam ya. Ya orang Israel loh, ditinggalkan bisnya. Tidak ada dia pamitan, pokok dia pergi. Bapak saya terkejut, kemana supir kita tadi itu? Ya kan? Oh saya Pak yang menggantikannya. Dia orang Yahudi, memang begitu. Jam 3 langsung, tidak ada urusan dia. Saya tidak ada, jam 3 langsung. Ya, jam 3 waktu dia. Nanti dia datang jam 3 hari Minggu nanti. Jadi jam 3 hari Jumat dia itu udah mempersiapkan sabatnya. Nah nanti kalau menurut yang pernah pergi ke Landa itu, dia belajar bahasa Indonesia 2 minggu ya. Jadi si Mose itu dia bilang, saya belajar bahasa Indonesia 2 minggu ya. Memang salah satu keunggulan orang Israel itu kalau dia belajar bahasa itu tidak lama. 2 minggu pasti dia bahasa Indonesia. Jadi dia cerita, bapak saya tanya, apa sih yang dilakukan pada hari Sabat? Oh kami membaca Taurat Musa, menceritakan ke anak-anak. Jadi mereka tuh harus berkumpul semua ya, dari bapak, ibu, anaknya tuh. Jadi mereka tuh berkumpul di rumah itu untuk membaca ya Taurat Musa itu, mengingatkan bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir, mengingatkan tentang janji Allah kepada bangsa Israel. Jadi mereka tuh kembali diingatkan, kembali disegarkan. Nah, itulah Sabat mereka. Nah, kalau kita perjanjian baru, ya kan? Mengapa kita ya mengususkan hari Minggu? Ya karena memang hari Minggu itu hari pertama, ya. Dan itulah kesempurnaan sesuai dengan hitungan, ya. Yesus wafat di salib itu kan Jumat. Nah, 3 hari dia akan bangkit. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu. Maka kebangkitan itu, ya, kita datang hari Minggu ke gereja itu kan untuk merayakan misteri Paskah. Maka apapun yang dilakukan, kita mengulang-ulang misteri Paskah yang terjadi, ya, pada zaman para rasul, ya. Maka ingatlah akan aku. Jadi mengulang-ulang itu sebagai bentuk kita yang berziarah di muka bumi.
Nah, kita kembali ke konteks ini ya. Lalu dia mengangkat itu, tetapi karena hari Sabat. Nah, ini memang terkadang aturan itu membelenggu kita. Jadi kalau misalnya kita masih perjanjian lama, masih besamsam, belalak, ya, bahasa orang-orang di daerah-daerah tertentu tuh. Makanya pernah terjadi clash, masa besamsam dan belalaknya hari Minggu. Orang mau ke gereja. Akhirnya disepakati kalau mau besamsam belalak itu jangan hari Jumat, Sabtu, Minggu lah. Karena itu orang mau ibadat. Ya kan? Orang kalau udah besamsam belalak itu kan nutup kampung. Mana boleh kita lewat kampung itu, ada kayak sekarang pakai daun kelapa, kita lewat ya, enggak boleh singgah tuh. Ya. Berapa kali kalau saya pergi pulang balik Bengkayang itu ada yang nutup kampung itu. Jangan lewat tuh. Kalau kita lewat kena hukum adat tuh. Ya. Atau pernah kejadian di suatu tempat dia lagi ritual adat, tiba-tiba anak itu lupa. Ya, lupa kalau waktu itu ada tutup kampung. Akhirnya kepalanya diambil. Wah, itu ribut dulu di Bengkayang, ya. Jadi perjanjian lama itu bisa membahayakan bagi kita. Nah, kita kembali ke konteks ini. Akibat itu, maka ya, orang Yahudi itu mempersalahkan. Dia tidak peduli orang ini sakit 38 tahun, ini tidak ada urusan. Kalau dengan keteraturan itu, ya. Mengapa kau angkat tilammu? Tidak boleh itu pada hari Sabat ngangkat tilam tuh. Bayangkan ngangkat tilam, tak boleh. Tapi kata Yesus, kalian nih munafik. Misalnya lembu terperosok, domba terperosok, boleh kalian angkat. Tapi kok tilam tidak boleh. Ya. Jadi akhirnya ya, orang itu pun tidak kenal Yesus sebenarnya. Nah, tetapi perjumpaan dengan Yesus itu ketika Yesus di Bait Allah, ya. Lalu disitulah dia tahu, dan apa yang dikatakan Yesus itu sungguh luar biasa, ya, kepada orang itu. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Nah itu. Jadi itu prasyaratnya. Tapi kalau dia berbuat dosa lagi, ada sesuatu yang lebih buruk. Nah, jadi kalau misalnya orang sudah dipulihkan, disembuhkan oleh Yesus, lalu dia tidak setia kepada Yesus, dia akan ada sesuatu yang lebih buruk. Nah, jadi keadaannya lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Mengapa? Itu ada gangguan setan. Kalau orang itu sudah dibebaskan dari dia satu setan, setan itu mengembara di padang gurun, lalu setan itu akan kembali masuk kepada orang itu dengan membawa 7 setan yang lebih kuat lagi. Nah, terkadang hal-hal semacam itu memang suatu gambaran kehidupan rohani kita. Maka jangan heran kalau misalnya orang yang sudah dibaptis, lalu dia telah sembuh, dipulihkan, tetapi dia tidak ke gereja lagi untuk mendapat yang namanya ya rahmat dari Yesus Kristus setiap minggu, orang itu lebih terpuruk lagi. Ya, mengapa? Nah, itulah kita wajib untuk memelihara iman kita dengan menerima sakramen Ekaristi. Jadi jangan sampai kita tidak menerima sakramen Ekaristi dengan alasan kita ya macam-macam lah. Ada yang lebih parah lagi, titip ya doa untuk Yesus. Terlalu juga orang ini, saya bilang. Kalau kita gurau masalah rohani ini, ya hati-hatilah, ya. Datang hari Minggu titip ya, kok udah ke gereja? Malas, ya kan? Ngapa tidak ke gereja? Kerja. Ngapa tidak ke gereja? Ya kan? Nah, inilah akibatnya kalau orang itu tidak menyadari, ya. Makanya bagi orang Katolik, kalau dia lebih terpuruk dia, ya. Ketika dia sudah dibaptis menjadi Katolik, lalu dia tidak mau menerima sakramen Ekaristi, dia kan hidupnya akan lebih buruk lagi dia. Mengapa? Karena dia tidak mau dipelihara oleh Allah. Tetapi pada masa Prapaskah ini, kita kembali untuk dihadapkan untuk bersama dengan Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, apa makna yang terkandung dari yang disampaikan oleh Yesus kepada orang yang sakit ini? Makna yang terdalam adalah bahwa Kristus itu nyata. Jadi Bapak Ibu, Kristus itu nyata, ya. Misteri agung itu hanya bisa ya dinyatakan pada orang Kristiani. Jadi
Bagi orang yang bukan Kristiani atau yang tidak dibaptis Katolik atau tidak dibaptis Kristen itu tidak tahu kalau Yesus itu Allah. Sampai dia guling-guling, sampai dia bantah pun, kalau dia belum pernah dibaptis atau tidak dibaptis, atau dia dibaptis lalu dia murtad atau dia jadi antikristus, dia tidak akan ngerti. Tapi kalau orang yang dibaptis itu dia pasti ngerti bahwa Yesus itu Tuhan. Karena dasarnya iman. Jadi kalau orang mau bisa dibaptis di gereja Katolik, itu dia harus percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tapi kalau kita mau menceritakan Yesus itu Tuhan kepada orang yang bukan Kristen, bukan Katolik itu susahnya setengah mati. Mengapa? Karena dia belum percaya Yesus sebagai Tuhan. Sama seperti orang yang 38 tahun nih. Tetapi 38 tahun itu belas kasih Allah pasti menyertai dia. Ya. Jadi yakin dan percaya ketika misalnya seseorang itu ya, dia udah dibaptis, mungkin dia dibaptis bayi, lalu dia tidak seperti iman dewasa, atau dia murtad, mungkin karena dia marahnya bukan dengan Yesus, ya, mungkin ditinggalkan istrinya, ditinggalkan pacarnya, atau karena dia ingin mendapat jabatan dan sebagainya, ya. Tetapi bagi orang yang dibaptis itu materainya kekal abadi, ya. Jadi banyak orang yang bertanya, apakah Yesus itu nyata, ya kan? Jadi orang bertanya-tanya, apakah ia ada dalam hidup manusia? Ya. Ketika ada pertanyaan tersebut, tentu kita sebagai orang Katolik yang menjadi pengikut Kristus harus bisa menjawabnya. Jadi jangan sampai orang Katolik ditanya, siapa sih Yesus tuh? Yesus tuh ya Yesus siapa? Ya kan? Yesus itulah dia, Allah. Misteri agungnya dinyatakan. Yesus itulah dia, pribadi Allah yang menjadi manusia. Nah, ketika kita ke gereja itu kita mau bersama berjumpa dengan siapa? Itu pertanyaan satu gereja tidak bisa jawabnya. Kita datang ke gereja itu apa? Semua bilang, enggak, untuk menyambut, untuk ya kan, memuji dan memuliakan Tuhan. Salah, kata pastor. Semuanya salah. Sampai yang dari yang tua sampai yang muda tak mampu jawab. Jadi jawabannya mudah, berjumpa dengan Yesus kan? Oh iya, kita berjumpa dengan Yesus. Nah, itulah dia ketika imam mengangkat ya sakramen itu, ya kan, mengangkat tubuh dan darah Kristus, itulah dia Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hadir di dalam sakramen Ekaristi. Itulah tubuh dan darahnya. Jadi kalau ada yang menyantap tubuh dan darahnya itu tidak menghayati bahwa itu Yesus yang hadir, maka ya apa yang dia santap itu ya tetap itu menjadi sesuatu yang suci bagi dirinya, tetapi bagi makna rohaninya dia akan tidak mampu menjawabnya. Nah, jawaban-jawaban itulah yang sering ditanyakan kepada orang Katolik, ya kan? Makanya kalau orang Katolik itu kalau ditanya jawab begitu, ya kan? Jangan tanya pastor, saya tidak tahu, saya ini baru masuk Katolik tuh baru 20 tahun. Kenapa orang Katolik itu kawin harus satu ya? Wah, itulah aturannya. Ya kan? Nah, kalau menjawab sih enak juga. Karena diskusi-diskusi atau dialog-dialog agama itu terjadi pada kehidupan nyata. Mengapa orang Katolik pada masa Prapaskah ini? Mengapa kita nih kayak masa Prapaskah santai-santai, tidak kayak saudara-saudari kita. Ya kan? Luar biasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Sedangkan kita selamat melaksanakan masa Prapaskah tidak ada kita ucapkan. Nanti tunggu masa Paskah. Padahal masa Prapaskah itu ya adalah suatu rentetan yang maha agung sebenarnya. Ya, kita menerima Rabu Abu. Ya, menerima abu pada Rabu Abu. Walaupun ya Selasa Abu, ya kan? Ya, dalam sejarah hidup saya ya baru itu. Tetapi itu karena kebijakan gereja. Ya, tetap ada yang misa pada Rabu Abu itu ada. Ya, kalau Selasa itu kan terhitung sudah Rabu Abu, ya kan? Kalau jam 6. Nah, tetapi juga penerimaan abu itu kan sebagai menandai kita memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu kan panjang, 40 hari. Ya. Dan itu merupakan makna bagaimana kita tahu bahwa Yesus itu hadir dan nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus itu nyata. Ya, alasannya ialah bahwa berbicara tentang Tuhan secara tidak langsung kita berbicara tentang
apa yang kita yakini dan kita percayai. Kepercayaan tersebut menuntut adanya sebuah pembelaan atau landasan dasar atas rasa percaya itu. Yesus yang lahir nyata dalam rupa manusia dan menghidupi kita dengan sabdanya. Sabda itu hadir dalam rupa sakramen-sakramen yang merupakan tanda dan sarana kehadiran Allah dalam realitas hidup manusia. Ketujuh sakramen adalah bukti dari realitas kehidupan Allah yang menyertai kita dalam hidup sebagai pengikut Kristus. Yesus adalah manusia dan juga adalah Allah. Ia dilahirkan menjadi manusia melalui Bunda Maria. Ia tidak dijadikan begitu saja oleh Allah Bapa. Hal tersebut membuat Yesus memiliki kodrat manusiawi dan kodrat ilahi. Kemanusiaan Yesus Kristus menjadi nyata dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Hal itu ia lakukan karena rasa cintanya pada manusia, sehingga ia rela wafat dan bangkit karena dosa manusia. Konsili Trente mengajarkan Allah merencanakan Yesus untuk menjadi pemulihan melalui iman di dalam darahnya untuk dosa-dosa kita. Dan tidak saja untuk kita, tetapi untuk seluruh dunia. Konsili Trente 1545 sampai 1563. Allah memilih Maria sebagai ibu Yesus bukan tanpa alasan. Sesungguhnya Allah hendak menunjukkan bahwa ia telah menyiapkan Maria sebagai perawan yang tak bernoda untuk mengandung Yesus, sang juru selamat. Allah memberikan rahmat kepada Maria, kesucian hidup tanpa dosa. Keistimewaan ini diimani oleh gereja sebagai sebuah rahmat yang membuat Maria terangkat ke surga, jiwa dan raganya. Oleh sebab itu, Yesus itu sungguh nyata sebagai manusia dan menjadi Mesias karena kealahannya. Hanya dialah satu-satunya manusia yang tak berdosa dan satu-satunya penyelamat manusia. Yesus dan Allah adalah satu. Selanjutnya mereka adalah satu pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang hadir dalam peran menciptakan, menyelamatkan, dan membimbing kepada keselamatan. Hal utama yang perlu didasari ialah Yesus hadir melalui sakramen-sakramen dan diterima melalui pertobatan serta iman, menyadari kehadirannya sebagai penyelamat. Maka berbahagialah kita di gereja Katolik, kita menerima sakramen-sakramen. Jadi ya, bagi kita awam, pastikan ya kita menerima 5 sakramen. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma ya. Nah, pada saat sekarang daftarlah bagi yang belum krisma. Walaupun dia baru dibaptis bulan lalu, dia langsung bisa menerima sakramen krisma karena dia sudah dibaptis, dia sudah dewasa, sudah berusia 14. Jangan nunda-nunda. Lihat kayak kawan saya, gara-gara mau main band, ya, dia main band lalu tak mau krisma. Sampai sekarang saya tanya, udah krisma gak? Belum, katanya. Aduh, saya bilang, ya, kami itu sampai heran. Hal dunia dulu, akhirnya sampai sekarang dia nunda-nunda. Ya, kawan kecil saya, padahal sama-sama misdinar. Gara-gara dia mau hari minggunya itu, dia mau show, mau main band. Jadi tidak mau terima sakramen krisma. Ya, sakramen itu 3 sakramen itu disebut sakramen inisiasi, menjadikan kita sebagai orang Kristen yang sejati. Kemudian ada sakramen pertobatan, sakramen pengurapan orang sakit, ya. Dan biasanya untuk awam itu, ya, bisa sampai 6 sakramen kalau dia sampai ke perkawinan. Nah, jadi 6 sakramen. Ya. Kalau misalnya untuk imam, diakon, dia sampai 6 sakramen juga. Ya kan? Walaupun yang memberikan uskup itu bisa 7 sakramen dia memberikan kepada awam, ya. Lalu kalau yang misalnya kayak brother suster, dia hanya sampai 5 sakramen saja. Ya kan? Nah, jadi sakramen-sakramen itu adalah tanda nyata Yesus itu hadir. Sakramen itulah Yesus. Maka kalau kita lalu tidak mau hari Minggu datang ke gereja, atau misalnya yang lansia ya, karena ketidakmampuan, ketidakbisaan ya keluarganya beritahulah ketua lingkungan, beritahulah kepada prodiakon di lingkungannya masing-masing ya. Syukurlah di Bunda Maria Jeruju ini prodiakonnya hampir di semua lingkungan ya. Nah, jadi bisa membawakan sakramen itu untuk membantu tugas imam, bukan menjadi imam. Imam yang tertabis. Kalau prodiakon itu asisten imam tak lajib. Pelayanannya extraordinary namanya. Pelayanan luar biasa karena bukan pelayanan yang normal, itu kan pelayanan biasa. Ya. Jadi jangan biarkan misalnya lalu tidak menerima, alasannya karena begini begitu. Tidak ada alasan. Karena minimal seminggu sekali itu bisa dilayani pada hari Minggu atau pada hari-hari biasa.
ya, minimal seminggu sekali. Dan itu harus diingatkan kepada keluarganya, jangan sampai membiarkan lansia atau orang sakit itu tidak menerima sakramen, ya kan? Nah, itu merupakan suatu ya yang namanya kesaksian iman yang nyata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah kami para umat lingkungan Santo Rupinus. Berkatilah kami agar hidup damai, sejahtera, dan selalu saling menguatkan, saling mendoakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ibu Maria Leha dan juga bagi anak-anak, menantu, para cucunya, agar selalu diberkati dalam setiap langkah hidupnya, menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para lansia dan orang sakit di lingkungan kami, agar segala kekuatan berasal dari sakramen yang diterimanya, menghibur dan memberikan sukacita bagi para lansia dan orang sakit yang menerima sakramen Ekaristi, dan bagi keluarganya selalu untuk setia menerima sakramen Ekaristi pada setiap hari Minggu, bahkan pada misa-misa harian. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pasutri, pasangan suami istri di lingkungan kami, agar mereka hidup rukun, damai, sejahtera, dan saling setia. Karena dengan sakramen perkawinannya menandakan ikatan Kristus yang setia kepada umatnya, dan menjadi teladan bagi anak cucunya dan juga kaum kerabatnya, serta para tetangga dan handai tolannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para orang muda, para anak-anak, dan juga para remaja. Semoga mereka selalu setia kepada Yesus Kristus dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus untuk setia kepada Yesus Kristus dalam sakramennya, dan selalu hadir dalam setiap kegiatan gereja dan pelayanan yang dihadirkan untuk menghadirkan Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan wujud kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para umat lingkungan Santo Rupinus yang telah Engkau panggil, yang berada di api penyucian. Semoga mereka Engkau ampuni dalam kerahiman-Mu. Dan bagi yang sudah berbahagia di surga, menjadi pendoa bagi kami yang berziarah di muka bumi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dari kedalaman hati kami. Engkau tahu kedalaman hati kami. Berkatilah, bimbinglah, lindungilah kami seturut kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita menyampaikan salam damai. Salam damai.
Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita membuka Mada Bakti 155, 156. Doa jiwa Kristus dan doa jadikanlah aku pembawa damai. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa kedamaian. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cita kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup bersama-sama selama-lamanya. Amin.